Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Abi Sabihis. Saya adalah seorang guru agama atau guru ngaji. Saya senang menjalani pekerjaan ini karena bisa membantu anak-anak atau orang dewasa dalam belajar agama Islam, terutama. Dan saat yang sama juga tidak mudah karena saya menjaga kepercayaan dari orang tua terkait dengan materi agama apa yang saya ajarkan kepada anak-anak atau kepada mereka yang membutuhkan bimbingan atau jasa mengajar dari saya. Karena di luar sana kan banyak banget ya informasi-informasi terkait agama yang bisa diakses dengan begitu mudah. Orang dari beragam perspektif bisa memberikan ajaran ataupun dakwahnya lewat YouTube, lewat Instagram, lewat apapun, dan itu juga bisa diakses dengan mudah oleh siapapun. Tapi orang tua sekarang itu punya kekhawatiran, aku nggak mau anak aku diajarin agama yang dalam tanda petik mengajarkan kekerasan, mengajarkan intoleransi, atau mengajarkan hal-hal yang sifatnya dogmatis aja gitu, terutama di wilayah yang sudah mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya orang-orang tua itu ingin anaknya diajarin agama atau Islam yang damai, Islam yang toleran, Islam yang moderat, Islam yang menghargai perbedaan, Islam yang membimbing kepada perjalanan jiwa, perjalanan spiritual gitu, sehingga agama yang diharapkannya bisa menjadi pegangan hidup, bisa menjadi jalan kembali, jalan pulang ketika seseorang menghadapi masalah. Dan itulah agama yang ingin saya ajarkan kepada generasi-generasi muda, anak-anak, sehingga mereka menyadari bahwa Islam atau agama itu adalah memang tempat pulang atau tempat kembali yang paling nyaman untuk membawa kita mendapatkan kehidupan, kebahagiaan, kedamaian, bahkan kesejatian diri. Nah itu, jadi itu pekerjaan saya sekarang ini ya. Saya keluar dari perbankan yang dimana saat itu pekerjaannya adalah mengajar leadership, mengajar product knowledge dari sebuah perbankan, dan dalam perjalanan itu saya mencari-cari gitu, apa makna yang ingin saya ciptakan buat diri saya. Akhirnya dipertemukan maksud saya dengan perjalanan, kayaknya sharing tentang agama dalam perspektif pengetahuan, dalam perspektif love, dalam perspektif kesadaran bagi generasi-generasi mendatang itu meaningful bagi saya gitu. Sambil saat yang sama juga belajar buat saya juga kan gitu. Karena di fase sebelumnya saya pernah mendapatkan ajaran agama yang keras, yang mengkafir-kafirkan non-muslim atau yang tidak seiman dalam pengertian tertentu dengan diri saya, kan gitu. Saat itu saya baik-baik aja sih, maksudnya tidak ada kerisian-kerisian, tapi seiring diperjalankan dalam waktu dan juga terus belajar, akhirnya ada perspektif yang lebih baik, ya kan. Guru saya selalu bilang bahwa dalam beragama kan ada 3 perspektif. Satu perspektif the way of fear, yaitu jalan ditakut-takutin, atau jalan cara beragamanya itu ditakut-takutin dulu gitu. Kalau nggak ditakut-takutin nggak jalan gitu. Kalau nggak ngerjain kebajikan maka kamu akan dapat dosa misalnya, atau kalau melakukan perbuatan ini kamu akan dihukum dan segala macamnya. Kan pernah diajarin ya di SD misalnya, atau di pelajaran-pelajaran sebelumnya gitu. Kita akan dihukum gitu oleh Tuhan karena perbuatan-perbuatan dosa kita, dengan cara dibakar di neraka, digunting lidahnya, kemudian disetrika. Saya sempat baca komik yang seperti itu gitu, dan saya benar-benar wow gitu ya. Oke, pada saat itu kan betapa membayangkan api neraka itu berkobar-kobar, ada banyak banget ranjau-ranjau di sana. Itu the way of fear, sehingga cara beragama kita
based on fear, takut gitu. Tapi belakangan the way of fear ini berkembang menjadi sebuah pemikiran di mana orang harus terjatuh dulu baru dia mencari agama, mencari Tuhan. Bangkrut dulu baru dia mencari pegangan ketuhanan, mencari pegangan keilahian, mencari sesuatu yang meaningful buat dia. Ya, setelah terbaring di rumah sakit, stroke misalnya, nggak bisa ngapa-ngapain, baru memanggil Tuhan, misalnya kan gitu. Bisnisnya bangkrut, baru mencari alternatif untuk meningkatkan kembali kepercayaan, keyakinan, keimanannya kepada Tuhan. Bermasalah dengan pasangan, suami minta kawin lagi misalnya, baru doanya khusyuk gitu. Jadi kadang-kadang the way of fear itu cara beragama untuk mendekat kepada Tuhan, tapi dengan jalan harus mengalami ketakutan-ketakutan dulu. Nah, itu di fase awal. Perspektif yang kedua adalah the way of love. Beragama menggunakan rasa cinta. Beragama menggunakan pengabdian. Jadi kita berusaha untuk mengabdi sama Tuhan, sama Allah, mencintai Allah. Ingin dekat dengan Allah, bukan karena takut, tapi karena memang diri ini merindukan Sang Pencipta kita sendiri gitu. Merindukan sesuatu yang lebih agung dari diri kita. Karena kenapa? Karena kita merasa debu, merasa bukan siapa-siapa, merasa orang yang lemah, merasa ciptaan ataupun manifestasi ataupun hamba yang memang diciptakan kerinduan di batin kita. Kerinduan ini itu dasarnya itu bukan takut, tapi apa boleh dibilang ya? Kalau teman-teman bisa menjelaskan lebih baik, tolong tulis di komen ya. The way of love itu seperti apa gitu. Mungkin perumpamaan yang paling bisa digambarkan adalah misalnya dengan menggunakan, kalau kita mencintai seseorang, kita kan ingin dekat terus. Nggak mau kita jauh. Kenapa? Karena begitu jauh, itu ada rasa keterpisahan, ada rasa nggak enak, ada rasa kekurangan di dalam diri kita, ada sesuatu yang hilang gitu. Coba aja kalau teman-teman pernah mempunyai cintanya, belovednya, kekasihnya, kan pasti maunya dekat gitu. Nah, dekat itu kan bukan karena takut, tapi karena kedekatan itu menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan kedamaian, menimbulkan rasa aman, menimbulkan rasa nyaman, menimbulkan rasa komplit. Komplit itu sempurna gitu, karena berada di dekat Dia. Bayangkan objek penyembahan kita adalah Tuhan, kita mencintai Tuhan, yang kita cintai selalu bersama dengan kita selalu bersama dengan Dia. Itu ketakutan kan hilang, keraguan hilang. Apalagi alangkah indahnya kalau beragama itu menggunakan the way of love gitu. Para sufi, orang-orang yang tercerahkan biasanya menggunakan perspektif ini gitu, menggunakan jalan ini, mencintai Tuhan. Apa yang harus dimiliki ketika kita ingin masuk ke jalan ini? Ketulusan mungkin, cinta, keyakinan, kerendahan hati, kejujuran, apa adanya, gitu. Saya kasih contoh lagi misalnya. Pasangan aja misalnya kan gitu, atau anak dengan orang tua gitu. Kalau dasar hubungannya adalah cinta, ya tentu anak akan merasa dekat dengan orang tuanya memberikan kasih sayang, cinta kasih, anak nggak takut, ya kan. Sebaliknya anak juga memberikan cintanya kepada orang tuanya. Cintanya itu bukan karena dia takut pada orang tuanya, tapi karena merasa dilindungi, merasa disayangi, merasa dipeluk kan gitu, kenyamanan. Nah, itu kan hubungan gitu. Hubungan antara pasangan suami istri juga bisa seperti itu gitu. Jadi hubungan suami istri dengan menggunakan perspektif the way of love, hubungan cinta, itu menimbulkan saling respect gitu. Aku mencintai kamu karena apa? Sebenarnya nanti kata-kata karenanya hilang ya. Dengan sendirinya itu hadir manakala pasangan menampilkan sikap yang nyaman, sikap yang penuh cinta, responnya juga pasti cinta. Cinta di sini sebenarnya bukan tentang cinta nafsu, tapi cinta yang lebih tinggi daripada sekedar cintanya nafsu itu gitu ya. Gitu. Jadi
Bahasa lain mungkin yang agak tepat digambarkan dalam perspektif yang kedua ini adalah the way of devotion. Devotion itu kayak berbakti, mengabdi, pengabdian. Kayak misalnya seorang hamba kepada rajanya, dia kan mengabdi, ya kan? Pengabdian itu sebenarnya bukan karena takut, tapi karena betapa agungnya rajanya itu sehingga dia mengabdi dengan setulus hati. Walaupun dibayar rendah dalam perspektif umum misalnya, tapi nilai pengabdiannya lebih tinggi. Itu yang membuat dia jadi barokah, jadi berkah kan? Rezekinya jadi berkah. Mungkin perspektif ini juga begitu. Kalau kita mengabdi sama Tuhan, mencintai Tuhan, berapapun yang kita dapatkan rezekinya jadi berkah gitu. Karena bukan itu nilainya. Nilainya adalah seberapa dalam pengabdian kita kepada Tuhan kita. Seberapa dalam pengabdian kita kepada pasangan kita. Mengabdi pada pasangan bukan berarti merendahkan diri, tapi merespek gitu. Mencoba respect kepada pasangan karena dia punya kualitas tertentu. Kualitas love itu. Tapi gimana kalau si pasangannya misalnya tidak punya kualitas itu? Nah, itu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Sebenarnya mungkin bukan tidak punya, tapi belum termanifestasi, belum terrealisasi, belum dimunculkan. Buktinya seseorang bisa menikah dengan seseorang lainnya karena dia melihat kualitas yang dia kagumi, yang dia respect, yang dia nggak punya. Dia ada di pasangannya, itulah yang direspeki, yang dihormatin, yang agak susah menggambarkannya ya, karena nanti kalau bicara hubungan suami istri, biasanya yang muncul itu suami lebih superior, istrinya lebih inferior, kan gitu. Padahal sebenarnya namanya suami istri adalah pasangan. Ya pasangan itu berarti kan masing-masing punya keunggulan-keunggulannya. Tapi kalau bicara kelemahannya masing-masing juga ada minusnya gitu. Nah, fokus di kelebihan masing-masing itu bisa menimbulkan saling respect. Baru itu hubungan yang sehat kan gitu ya. Oke, kenapa kita ngomongin ini ya? Oh ya, ngomongin tentang perspektif dalam beragama ya. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi saya ingin mengajarkan kepada anak-anak gitu perspektif yang bukan perspektif yang fear tadi itu. Oke, itu untuk membentuk disiplin bagus gitu kan. Gimana caranya untuk membuat anak rajin sholat? Takut-takutin aja. Kamu kalau nggak sholat dapat dosa nak. Kalau kamu dapat dosa nanti kamu masuk neraka kan gitu. Udah, anak jadi takut, dia sholat. Tapi nggak ada kesadaran kan. Sholatnya dia itu hanya sebatas menyenangkan perintah orang tuanya. Begitu orang tuanya lihat anaknya sholat, hatinya senang. Alhamdulillah anak aku udah rajin sholat, rajin beribadah kan gitu. Tapi apa yang terjadi di batin anaknya kita nggak tahu, ya kan? Di batin anaknya itu apa yang terjadi? Gue terpaksa sholat kan gitu, karena nanti dimarahin sama orang tua, atau nanti karena dapat dosa nanti aku dihukum kan gitu. Ketakutan kan gitu. Saya pernah juga misalnya mengalami saat di pesantren gitu kan. Kalau di pesantren kan sholat rajin 5 waktu ya kan, nggak boleh telat. Kalau telat dihukum loh, mungkin disuruh push up atau misalnya ditegur dan segala macamnya. Bahkan di pesantren tuh bukan 5 waktu lagi, 6 waktu. Zuhur, asar, maghrib, kemudian isya, tahajud dan subuh kan gitu. Bayangkan apa yang terjadi ketika dia liburan gitu. Ketika dia liburan pulang ke rumah, 5-5-nya hilang gitu loh. Bebas ye. Begitu ditanya sama orang tuanya, kenapa kamu nggak sholat? Ya aku capek, mau waktu di pondok aku sholat terus, aku istirahat lah di sini. Ada kasus kayak gitu. Ya, saya sempat ngalamin kayak gitu, the way of fear. Nggak ada efeknya kecuali disiplin tepat waktu kan gitu. Jadi lucu strategi pendidikan yang seperti itu di satu pihak tertentu memang baik untuk pendidikan ya, membuat disiplin. Tapi di sisi lain itu membentuk kesadaran pada anak agak belum tepat gitu. Kita pun begitu kan, kita adalah produk di masa lalu yang diberikan pola asuh, pola pendidikan cara beragama seperti itu. Dan kita pengen mengharapkan itu ke anak-anak. Kalau saya mengambil jalan yang
apa namanya, lain gitu, dengan cara apa, anak ya kalau bisa ya gitu, misalnya nanti punya teman-teman punya anak ya, jangan memberikan ketakutan-ketakutan seperti itu ya, apalagi dia masih kecil kan gitu, karena ke bawah sampai gede loh itu ke bawah sampai gede teman-teman, sampai setua ini pun masih ke bawah gitu, imajinasi tentang siksaan-siksaan itu masih ke bawah gitu, ketakutannya masih ke bawah sampai sekarang. Begitu kita apa namanya, satu hari misalnya meninggalkan sholat, entah karena pekerjaan atau karena nggak sempat segala macamnya, kebayang tuh hukumannya, udah kan, jadi nggak enak gitu ya. Kedua adalah, apakah the way of fear membuat, the way of fear tadi, jalan ketakutan itu membuat kita dekat dengan Tuhan? Wallahu alam kan, karena setiap orang punya hubungan batin tersendiri gitu. Tapi the way of love tadi, mencintai gitu, mendekat, mengabdi, kita bisa merasakan kedekatan itu. Ya mungkin orang yang apa tadi, the way of fear juga ada kedekatan itu. Ini bukan tentang salah dan benar ya, bukan mana yang paling tepat, mana yang paling tidak tepat, tapi setiap orang punya kecocokan dalam membangun hubungannya dengan agamanya gitu. Saya menghargai orang-orang yang dominan the way of fear, it's okay, daripada enggak sama sekali. Tapi saya juga respect pada orang yang the way of knowledge. The way of knowledge tidak berarti meninggalkan sholat, tapi ibadahnya, beragamanya, sholatnya ataupun yang lainnya itu dilakukan dengan kecintaan, dengan kesadaran, dengan kerinduan, dengan hati yang senang, dengan pikiran yang damai. Nah, itu jauh lebih nikmat kan gitu. Yang ketiga, yang tadi apa, the way of fear, yaitu cara beragama dengan ditakut-takutin atau harus jatuh dulu baru mencari Tuhan. Yang kedua itu the way of love, kalau bahasa tasawufnya mungkin mahabbah ya, jalan cinta. Yang tadi yang pertama makhofah, jalan fear, jalan takut ya. Mungkin ada juga yang mengatakan jalan penderitaan gitu, menderita dulu baru manggil Tuhan, itu ada juga kan gitu. Saya terganggu tadi karena ya tangan saya ada bayangan teh, apa ya bayangan distract. Oke. Yang ketiga adalah the way of love, bukan, the way of knowledge, jalan pengetahuan. Apa jalan pengetahuan artinya? Jalan pengetahuan adalah sebuah perspektif di mana dengan kita secara sederhana kita menggunakan pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran kita kepada agama, kepada Allah. Makin banyak pengetahuan tentang Tuhan, maka makin tercipta gambaran yang makin jelas tentang Tuhan. Makin banyak pemahaman kita tentang agama, maka makin jelas juga tergambar bagaimana agama itu dunianya, garis besarnya, pemahamannya, pengertiannya. Semakin banyak pengetahuan kita tentang kehidupan, maka kita pun makin luas, makin dalam, makin bijak gitu ya, sikap kita kepada kehidupan ya. Karena pengetahuan bisa membawa pada pencerahan, karena pengetahuan bisa membawa pada ketenangan, karena pengetahuan bisa membawa kepada kebahagiaan. Jadi itu the way of ma'rifat kalau dalam bahasa tasawufnya, dalam bahasa agamanya, the way of knowledge, pengetahuan yang kita belajar. Nah, ini namanya jalan pengetahuan. Kenapa? Diberitahu dulu baru kemudian kita paham. Begitu paham, oh oke, aku ngerti sekarang, kan gitu. Bayangkan misalnya kalau kita bepergian ke sebuah tempat atau daerah tanpa pengetahuan sama sekali, kita kan jadi bingung, ya kan? Nggak punya gambaran sama sekali soalnya. Ketiadaan gambaran di pikiran kita membuat kita jadi takut, jadi bingung, jadi enggan, jadi malas, jadi ragu. Tapi begitu dikasih gambaran tentang suatu daerah tersebut, ya, mengenai apa-apa yang terkait dengannya, maka keraguan, ketakutan, dan semuanya itu kemudian pelan-pelan hilang. Ya kan? Bayangkan kita tidak punya pengetahuan tentang kematian misalnya. Kita tidak punya pengetahuan tentang kematian,
apa yang terjadi hidup setelah mati, setelah meninggal, maka udah pasti takut kan. Karena secara naluriah manusia itu yang nggak mau melangkah ke arah sesuatu yang dia nggak tahu, yang dia tidak punya pengalaman, dia tidak punya pengetahuan, tidak punya gambaran. Secara alami itu tidak membawa rasa nyaman. Karena itu banyak orang yang takut mati kan, karena tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Apalagi digambarkannya oleh orang tua ataupun guru-guru kita gitu, ya kematian begitu menakutkan kan gitu. Ada siksa kubur, ada siksa neraka, ada hantu-hantu, ada jiwa-jiwa gentayangan, kita ditinggalkan dalam kubur sendirian kan gitu. Ya gimana nggak takut gitu kan. Nah, ketakutan itu kan tidak membawa kedamaian. Tapi dengan cara kita belajar menyingkapkan pengetahuan-pengetahuan tentang agama, tentang realitas-realitas kehidupan, gambarnya makin jelas kan. Dan harus tepat mencari pengetahuannya gitu. Maka carilah pengetahuan-pengetahuan agama daripada orang-orang yang sudah mengalami, yang terpercaya, yang dia mengalami sendiri pencerahannya, penyingkapannya gitu. Itu bisa membuat batin dan pikiran kita jadi jauh lebih terang, menghilangkan keraguan, menghilangkan ketakutan-ketakutan. Nah gitu ya. Jadi saya sebagai guru agama, guru ngaji itu, ini perspektif yang coba saya berikan kepada anak-anak, kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak kan gitu. Karena saya juga pernah memberikan bimbingan kepada bapak-bapak, mu'alaf dia, perspektifnya knowledge dan juga love. Seneng gitu, maksudnya mencoba membangun kedekatan dengan sang ilahi, dengan sang pencipta, dengan Tuhan, itu lebih challenging dan lebih enak ya, lebih damai gitu. Nah gitu, udah itu aja, jangan terlalu banyak teman-teman, nanti kita sambung lagi ya. Sebenarnya saya mau nerusin pembicaraan tentang karma bagian ketiga, kemarin kan baru bagian kedua ya, sekarang bagian ketiga. Ya udah, habis ini saya mau menerusin ngomong karma bagian ketiga. Oke, bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.